Perkenalkan, nama saya Teresia Agustina Siahaan dari Prodi Manajemen, nomor induk mahasiswa 2892 050078. Saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Manajemen Logistik yang dibawakan oleh dosen pengampu Ibu Wina Kusumaningtyas, SPD. Pembelian dalam perusahaan. Pembelian atau purchasing adalah kegiatan penting dalam berbagai bentuk organisasi manufaktur, non-manufaktur yang berorientasi laba, nirlaba maupun sektor pemerintahan. Bagian pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh barang dan jasa dalam jumlah yang diperlukan di saat yang tepat dengan mutu sesuai persyaratan dan total ongkos minimum. Pembelian barang material dan merupakan pos terbesar dalam industri. Rasio antar ongkos pembelian barang dan jasa terhadap total harga pokok penjualan menunjukkan bahwa fungsi pembelian memiliki rasio yang paling signifikan. Tata letak dan konten dengan bagan fungsi pembelian dalam definisi tersebut menjelaskan secara spesifik bahwa tugas pembelian yaitu menentukan spesifikasi dalam bentuk mutu dan jumlah yang diperlukan tentang barang dan jasa yang perlu untuk dibeli, menyeleksi pemasok yang cocok dan mengembangkan prosedur untuk memilih pemasok yang terbaik, menyiapkan dan melakukan negosiasi dengan pemasok untuk menetapkan sebuah kesepakatan dan diangkat menjadi sebuah kontrak, menempatkan pesanan untuk pemasok terpilih dan atau mengembangkan PO dan sistem penanganan yang efisien, memantau dan mengendalikan pesanan untuk menjamin pasokan, menindaklanjuti dan mengevaluasi, menyiapkan klaim, memelihara file produk dan pemasok agar senantiasa terbarukan, membuat rating dan ranking pemasok. Tujuan pembelian. Tujuan utama dari pembelian adalah bagaimana cara untuk memperoleh barang dan jasa dengan ongkos total minimum. Selain itu juga bagian pembelian harus bisa memperoleh dengan aliran barang dan jasa yang tidak terputus, konsisten, barang dan jasa diperoleh bermutu baik. Siklus pembelian. Penetapan kebutuhan. Bagian purchasing menetapkan besarnya kebutuhan yang akan dibeli di pemasok. Informasi ini didapatkan dari koordinasi antara bagian produksi, persediaan, gudang, dan keuangan. Menilai pemasok. Bagian purchasing berkepentingan terhadap kinerja pemasok, maka penilaian terhadap pemasok merupakan hal yang penting agar bahan yang dibeli sesuai dengan kriteria mutu, jumlah, harga, delivery, dan penilaian lainnya. Memilih pemasok. Setelah dilakukan penilaian terhadap pemasok potensial, maka dari daftar yang ada dipilih pemasok dengan kinerja dan prestasi terbaik dengan cara antara lain penunjukan langsung, tender terbatas, tender terbuka. Melakukan pemesanan. Apabila proses pemilihan pemasok selesai, terjadi kesepakatan antara purchaser dan pemasok mengenai harga, jumlah, mutu, dan pelayanan, maka ditindaklanjuti dengan menandatangan kontrak. Tata letak gambar dengan keterangan. Memonitor pesanan. Setelah dilakukan kontrak antara kedua belah pihak, selanjutnya pemasok mengirim barang yang dipesan dan pihak purchaser harus melakukan monitoring terhadap status pesanan. Apakah sudah sesuai dengan kesepakatan di awal? Barang pesanan datang dilakukan pengecekan mutu, jumlah harus sesuai dengan kontrak, dan pencocokan antara dokumen dengan dokumen. Manajemen stok. Barang yang sudah diterima mengalami proses penyimpanan, namun harus dilakukan dengan cara yang baik, sehingga barang tetap terjaga dan mutu jumlahnya. Kemudian, audit. Proses audit wajib dilakukan untuk semua proses bisnis dalam perusahaan. Evaluasi dan pemilihan pemasok.
Ada 5 proses pembelian untuk membina kemitraan dengan pemasok yang dimulai dari menentukan kebutuhan, pembelian hingga tahap evaluasi dan tindak lanjut. Fase 1. Menetapkan permintaan. Fase ini menegaskan tentang barang apa yang diperlukan dan berapa jumlah kebutuhannya. Informasi tersebut didapat dari fungsi lain yaitu fungsi operasi, persediaan gudang, dan keuangan. Pembelian dilakukan dengan keterbukaan dan prinsip good corporate governance. Fase 2, identifikasi pemasok potensial didapatkan berdasarkan informasi dan besarnya kebutuhan. Lalu setelah itu mengumumkan rencana pembelian atau mengundang pemasok potensial yang pantas untuk menjadi rekanan. Fase 3, saring dan pilih setiap pemasok potensial, menyerahkan penawaran yang menyertakan profil, usulan harga, spek, durasi, lalu list yang panjang itu dibuat menjadi daftar pendek. Selanjutnya, memilih pemasok yang terbaik. Fase 4, menetapkan kemitraan pemasok yang dinyatakan sebagai pemenang sekaligus mitra perusahaan. Pihak pembelian harus senantiasa melakukan pendampingan, pengendalian, dan memonitor aktivitas yang dilakukan pemasok agar sesuai dengan kriteria pelayanan yang diberikan. Fase 5, evaluasi kemitraan. Setelah selesai delivery yang dilakukan pemasok, maka bagian pembelian harus melakukan evaluasi sistem kemitraan. Indikatornya adalah meliputi mutu ongkos, jumlah, pelayanan, dan ketepatan waktu pengantaran. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.